Terkait regulasi penyeberangan yang masih belum mengikat semua pemangku kepentingan di Pelabuhan Bakauheni, Merak harus mendapatkan atensi untuk segera dilakukan aturan jelas untuk penyempurnaan pelayanan. Risiko terhadap potensi kecelakaan laut yang diakibatkan muatan serta barang berbahaya beracun serta mudah terbakar di angkutan penyeberangan perlu pengenalan, pencegahan, serta penanganan guna meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Selasa pagi, DPP, Gapasdap, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan menggelar fokus group discussion terkait mengidentifikasi atas kejadian kecelakaan beberapa saat lalu di rute perairan Merak Bakauheni, dampak muatan serta barang berbahaya beracun dan sangat mudah terbakar. Ketua Umum DPP Gapasdap, Khori Sutomo menjelaskan, melalui FGD yang dilaksanakan ini diharapkan mendapatkan solusi yang bisa dibawa ke pemerintah guna menjadi masukan dana instruksi pemerintah agar tidak terjadi kejadian yang sama. Selain itu perlu ada tanggung jawab pemakai sarana penyeberangan, dalam hal ini angkutan kargo, melaporkan ke ASDP dan operator kapal guna mengantisipasi dampak negatif bawaan barang yang membahayakan kapal sebagai sarana angkutan penyeberangan, dan declaration kargo harus menjadi komitmen bersama. Di mana di moda transportasi yang lebih modern peradabannya itu mengenal yang disebut dengan nomor satu itu safety. Jadi tidak ada transportasi kalau tidak ada safety. Jadi ini juga akan menjamin keberlangsungan. Yang kedua tentu security, karena orang tidak akan mau menyeberang, tidak akan mau bepergian kalau dia tidak aman. Berikutnya adalah service, yaitu pelayanan, di mana di industri angkutan penyeberangan sudah diatur sangat baik dengan SPM yang setiap beberapa saat itu direvisi dan dikembangkan. Dan yang terakhir compliance, tentu terhadap semua aturan, baik itu aturan domestik maupun internasional harus comply. Apakah itu dengan International Safety Management Code maupun comply terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati dan dibuat. Nah, hari ini kita secara khusus melaksanakan forum group discussion dalam rangka 1, pengenalan, 2, pencegahan, yang ketiga tentu kalau sudah bisa mengenal dan mencegah, maka akan bisa memitigasi. Sementara itu, Kepala BPTD Kelas 2 Banten, Beni Nurdin Yusuf mengatakan, FGD dan pertemuan ini akan digulirkan bukan satu kali ini saja, dengan pertemuan selanjutnya dapat menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan selama ini. FGD Lampung akan menjadi pondasi dan cikal bakal aturan yang akan ditetapkan sehingga dapat diterapkan di darat dan laut. Ia pun siap berdiri di depan untuk menegakkan aturan yang sudah ada. Deklarasi kargo ini sebenarnya dari dulu juga sudah dideklarasikan, hanya saja kembali muncul ketika letupan itu terjadi kembali karena regulasi ini sudah mengatur terkait angkutan B3 dan mudah terbakar dan butuh komitmen semua pihak untuk dapat menjalankannya. Saya pikir ini langkah maju dan saya pikir deklarasi ini kargo ini sebenarnya dari dulu juga sudah kita deklar karena regulasi kita sudah mengatur itu. Cuman tentu biasanya kita di Indonesia ini ketika ada momen-momen letupan baru nih kita tersentak semua. Nah, saya pikir ini adalah suatu langkah maju dan saya juga kemarin udah berkomunikasi dengan BKT dan ini cikal bakal nih. Ke depan kami akan gulirkan lagi, mungkin 1 putaran lagi, 2 putaran lagi untuk membahas ini. Karena pada prinsipnya terkait dengan angkutan B3 ini, semua udah clear. Mulai di darat, di laut, udah clear. Sisa saya mau menambahkan bahwa 2K penyelesaiannya. Apa itu? Kemauan dan komitmen. Kemauan kadang-kadang ada, tapi kita tidak komit. Di sini kita FGD mau semua, keluar nggak ada yang komit. Nah, ini yang saya selaku Kepala BPTD tentu akan berdiri di depan untuk menegakkan ini. Seperti itu. Dengan FGD ini diharapkan dapat menghasilkan formulasi yang dapat diterapkan sehingga tidak terulang kejadian yang sama dan bisa menerbitkan aturan baru sehingga dapat memperbaiki sistem yang saat ini sudah ada guna perbaikan apa yang menjadi kekurangan pelayanan saat ini. Tim Liputan Radar TV melaporkan.